Yuk, derwe langsung apa Oke, di saya Kamu mulai ya. Maulana mah Ya nyusul udah. katanya. Oke, siap. Ini Maulana, tapi kan Uh, udah uh, direkam. jadi saya terangkan dulu ini ya, teknisnya ya. Sebelum kita mulai, saya nggak buat PowerPoint, tapi langsung aja lah ngomong, nggak masalah. Jadi gini, Pak Hedi dan teman-teman sekalian, bahwa perlu diperhatikan sistem e-learning ini merupakan suatu sistem, gitu ya. Jadi kalau kita hanya install program, ngejalanin program saja, program yang sudah jalan, kalau di Unwin itu kan Unwin e-learning unwin.ac.id, insya Allah itu tidak akan jalan. Jadi yang namanya sistem perlu keterlibatan semua pihak yang memang concern di universitas masing-masing. Sebagai contoh, di Widya Tama gitu ya, di Widya Tama dulu waktu saya membangun e-learning itu sudah ada, tapi memang programnya sudah ada, semuanya sudah ada, tapi tidak jalan. Tidak jalannya memang tidak ada keterlibatan antara semua pihak yang berkepentingan di sistem e-learning itu. Jadi kalau dulu itu e-learning sudah dibuat, jadi dosen silakan mau pakai mau enggak. Nah itu mah insya Allah tidak akan jalan. Nah makanya e-learning itu perlu aturan yang dibuat secara khusus ya, supaya e-learning itu bisa berjalan. Yang pertama sebenarnya syarat e-learning berjalan itu ya seperti kita memantau sistem perkuliahan biasa saja. Perkuliahan biasa yang pertama adalah ada absensi dosen, ada absensi mahasiswa. Dosen itu dianggap hadir jika apa, terus siapa yang memeriksanya, gitu. Terus mahasiswa dianggap hadir jika apa, terus apa parameter mahasiswa tersebut bisa hadir. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau di perguruan tinggi yang lain, sebagai contoh di Unpas, di Widya Tama, Ekuitas, itu yang saya pegang semuanya, memang ada tim khusus untuk mengoperasikan e-learning ini. Misalkan untuk teknis atau admin biasa dipegang oleh kalau di kita namanya puskom ya, atau mungkin staf IT lah, staf IT. Nanti yang memeriksa kehadiran dosen siapa? Yang memeriksa kehadiran dosen itu biasanya ya BAK ya, atau namanya mungkin beda-beda. Terus yang memeriksa kehadiran dosen ini nanti erat kaitannya dengan honor dosen. Dosen itu dianggap hadir di sistem e-learning jika dia melakukan apa saja. Itu perlu dicek, ada evaluasi, dan seterusnya. Nah, itu mungkin sebagai pendahuluan syarat bagaimana e-learning ini bisa bisa berjalan dengan baik. Yang salah satu hal yang paling penting adalah adanya pengawasan dan adanya evaluasi. Tanpa itu semua itu tidak akan jalan, gitu ya. Jadi harus disiapkan secara sistemnya. Mungkin masalah sistem malah Pak Hedi jagonya nanti yang ngatur, yang Japung saya mah. Ya, sistem Japung terus ya. Nah gitu. Nah, saya ngambil contoh lagi. Syarat hadirnya dosen itu dianggap hadir di sistem e-learning jika ini syarat minimal saja biasanya. Pertama, dosen itu dia harus mengupload bahan ajar. Bahan ajar itu kan bisa berupa PDF, bisa berupa PowerPoint dan seterusnya, atau bahkan bisa berupa video atau bisa berupa meeting. Tapi di lapangan, gitu ya, di lapangan ini sangat berbeda sekali. Yang paling gampang dosen itu upload materi berupa PDF dan berupa PDF atau berupa PowerPoint ya, atau berupa referensi yang lain. Nah, kenapa itu gampang? Karena itu tidak terlalu menyita waktu. Yang pertama, hemat bandwidth, gitu, hemat biaya. Gitu ya. Yang kedua adalah meeting seperti sekarang kita saat ini, meeting Zoom. Meeting Zoom itu suatu alternatif yang baik, tapi memang boros di bandwidth, boros di biaya. Kadang-kadang dosen itu menolaknya hari honor sana sarwa kene, hari bayar pulsa habis. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Tapi apapun itu memang
Kalau di yang lain, syarat kehadiran itu pertama dosen harus memberikan materi, medianya apapun juga silakan. Yang kedua adalah dosen itu harus memberikan tugas. Tentu tugas. Halo, halo Pak Edi. Halo, ayo, ayo. Oke, tentu tugas ini bisa variasi, sebenarnya bisa tiap pertemuan ada atau selang 1 minggu dan seterusnya. Cuma tergantung kebijakan. Yang kedua adalah eh, dosen itu membuka forum. Forum itu adalah supaya si mahasiswa bisa berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Forum itu bisa di e-learning-nya sudah disedia atau melalui WA apapun. Yang penting bisa dilacak oleh BAK supaya BAK itu bisa menentukan bahwa dosen itu hadir tidak pada pertemuan tersebut, gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua adalah mahasiswa hadir itu apa parameternya? Nah, mahasiswa hadir itu biasanya kalau di yang lain itu ada mahasiswa itu disuruh mengisi kehadiran. Nah, mungkin di Unwim belum ada plugin untuk attendance-nya, tapi nanti kita bisa di install saja. Tapi di yang lain kehadiran itu apabila si mahasiswa itu masuk dan mengerjakan tugas. Nah, itu baru dianggap kehadiran. Jadi kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa ini sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Karena ini adalah parameter bahwa proses pelaksanaan pengajaran itu berjalan, gitu ya. Nah, tetap harus bisa dikontrol. Jadi bisa di-track aktivitas mahasiswa dan dosen itu di sistem e-learning. Nah, itu uh, yang 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 paling penting ya, yang paling penting. Nah, yang paling penting berikutnya adalah bagaimana si orang administrasi itu dalam hal ini BAK untuk memonitoring kehadiran dosen dan mahasiswa tersebut. Nah, tentu si staff atau orang BAK ini harus masuk ke sistem e-learning tersebut dan memeriksa setiap aktivitas dosen dan mahasiswa. Nah, kalau dosennya masuk, misalkan aja direkap untuk penggajian gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, ini yang tidak kalah penting dari sistem ini adalah minat dorongan dosen untuk aktif dalam sistem e-learning ini. Nah, ini yang paling sulit, ya, yang paling sulit. Kenapa yang paling sulit? Karena dosen dalam hal ini yang terlibat dalam sistem e-learning ini dia effortnya sangat besar sekali. Kalau perkuliahan biasa kan dia datang ke kelas, nulis atau nerangin udah beres gitu ya. Tapi dengan adanya sistem e-learning ini kadang-kadang si mahasiswa itu misalkan dia ngupload tugas hari Senin, si mahasiswa itu Selasa masih nanya, Rabu masih nanya, Kamis masih nanya, sampai Jumat itu masih nanya. Dan Minggu tetap beres-beres gitu ya. Nanya we terus si dosennya harus keluar pulsa dan seterusnya. Nah, ini yang paling rumit sebenarnya, rumit dari sisi administrasi universitas atau PTS-nya. Nah, salah satu hal yang diberlakukan di yang lain memang ada insentif nih buat si dosen tersebut. Mau insentif pulsa 1 bulan gitu berapa dan seterusnya. Rupa-rupa lah. Nah, kalau tidak seperti itu ya selamat berjuang gitu ya. Susah untuk mendorong dosen ikut sistem e-learning ini. Nanti dicoba saja. Nah, itu saya ceritakan dulu pengalaman dari yang lain gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah dalam mengoperasikan sistem e-learning ini yang perlu dibuat ya oleh Unwim itu adalah rule-nya, aturannya. Seperti saya tadi bilang, mahasiswa hadir itu jika apa, dosen hadir itu juga jika apa. Kalau rule-nya sudah dibuat, ya udah tinggal dijalankan masalah teknisnya, gitu ya. Masalah teknisnya, nah saya ambil contoh dari PTS yang lain aja ya, supaya kita bisa demokan hari ini. Dari PTS yang lain itu
kalau dosen dianggap hadir itu minimal dia mengupload materi, kedua dia memberikan tugas, ketiga dia membuat forum. 3 hal. Ya dalam prakteknya bisa hanya upload materi saja bolehlah, cuma tergantung dari aturan masing-masing saja. Tapi saya komplitkan saja, yaitu upload materi, upload tugas, dan upload forum gitu ya, forum. Nah, kalau teknisnya udah diulas mungkin Pak Hedi. Untuk upload tugas materi belum. Oke, saya bahas dari awal aja deh. Dari sisi admin aja ya. Dari sisi admin nih. Nah, ini kebetulan Pak Patah, Bu Lia sama Bu Lilis itu kan, kalau terutama Bu Lia lah kaitannya dengan admin operator di perguruan tinggi, khusus nama jabatan akademik dosen. Tapi makanya kenapa saya manggil di sini kan mewakili juga lah bagian kepegawaian di rektorat, walaupun memang bukan BAK sebetulnya. Nanti bisa transfer ilmu, saya juga menyampaikan nanti ke semua fakultas di UNWIM, kemudian juga mereka juga bisa share ilmu juga di fakultasnya, ya jadi bisa saling bantulah nanti. Kalau saya ada yang lupa, nanti Bu Lia sama Bu Lilis bisa bantu untuk menjelaskan ke mereka. Oke, siap. Sebentar saya cari dulu dokumennya, mungkin nanti bisa di-share. Bantu admin UNWIM tuh, Pak Patah? Ya? Ngebantu admin UNWIM wae. Ya, yang admin UNWIM aja ya, langsung ya. Supaya sebentar. Oke, saya sudah masuk. Saya share dulu deh. Saya share screen dulu. Bu Lia, Bu Lilis, di open juga si Google Chrome-nya. Jadi so langsung. Adminnya sebagai adminnya dibuka. Soalnya Zoom-nya dibuka, si Google Chrome-nya dibuka. Jadi bisa langsung praktek, Bu Lia, Bu Lilis. Ya, sok Bu. Pokoknya admin nanti konsen. Masuk Pak Patah ya, Pak? Masuk, saya udah masuk. Bu Lilis kan sudah pernah ikutan webinar tentang modal ya, Bu Lilis? Ya. Langsung pas pulang hilang. Pernah. Ngebelenjangnya. Cuma webinar selesai lupa gitu. Langsung. Karena kan nggak ada di sininya ya. Lain di mana? Waktu kapan? Mak, udah lama webinar itu? Udah waktu itu di apa ya, Telkom kalau nggak salah, ikut yang di Telkom. Oke. Siap? Siap lah. Udah ya? Oke, saya mulai saja. Nih, saya udah kebuka. Sebentar, saya tutup dulu yang lainnya biar nggak terlalu rame. Nah, ini. Kelihatan ya semuanya ya? Oke, siap. Nih, ini sudah masuk ke admin. Ceritanya saya akan membahas mengenai admin. Apa saja sih yang dilakukan oleh admin ya? Oleh admin. Pertama adalah yang perlu dilakukan oleh admin, mendaftarkan dosen dan mahasiswanya. Ya, mendaftarkan dosen dan mahasiswanya. Nah, bagaimana cara mendaftarkan dosen dan mahasiswanya? Tentu saja si admin harus membuat username-nya. Nah, caranya adalah, ini saya sudah masuk ke halaman admin, nanti ada administrasi ini.